Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Padahal aku merekam malam loh. Oke, untuk tanpa basa-basi lagi, aku akan menjelaskan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kan membahas tentang sejarah sebagai ilmu. Karena ada karena ada yang sudah, ada yang paham, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang Aduh, ada kendaraan lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Tidak bisa aku jawab bukan berarti tidak bisa. Cuma pertanyaannya itu akan kutampung dulu dan akan kulanjutkan lagi nanti. Yang mana yang bagus akan ku jawab insya Allah kalau ada waktu. Oke, materi ini itu tentang sejarah sebagai kisah. Kalau di LKS itu ada halaman 27. Oke, interpretasi sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Ya iyalah, yang namanya kisah itu kan ya bercerita gitu, nah bisa diulang-ulang itu. Ceritanya tuh yang kan di sini dikatakan yang dapat dibaca dan dilihat secara langsung. Dibaca bisa melalui buku, kalau dilihat bisa melalui video-video itu. Kalau dibaca kan bisa berulang-ulang itu. Oke. Nah, contoh sejarah sebagai kisah itu yang di buku-buku itu di sini ada beberapa, yaitu Yogyakarta Tempo Dulu, Sejarah Indonesia Modern, Bukan 350 tahun dijajah, Sejarah Asia Tenggara, dan masih banyak lagi. Ini cuma contohnya aja. Contoh sejarah sebagai kisah ya kan, kalau membaca kan pasti diulang-ulang itu. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, bukan objektif. Subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Kita membahas dari kepentingan. Apa itu kepentingan? Kepentingan dalam sejarah itu sangat penting. Penting dalam arti bisa untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain, atau mempengaruhi masyarakat tertentu supaya ada kendaraan lewat. Kepentingan ini dalam sejarah itu bisa dikatakan apa yang dibaca dan dilihat, yang dibaca di buku, apa yang dilihat di video itu, orang-orang itu terpengaruh dan yang membuat ataupun yang menulis yang ceritanya itu bisa percaya lah, istilahnya itu percaya dalam arti kayak ini kayak kisahnya, kayak gitu. Nah, itu anunya beberapa pengaruhnya. Emang sih itu bersifat subjektif itu kan bisa tidak gitu. Itu kepentingan tuh luas lah gitu. Oke, yang kedua, kelompok budaya. Maksud dari kelompok budaya itu adalah semacam kalau menceritakan kisah sejarah, ada beberapa orang ataupun kelompok-kelompok budayawan yang menginginkan sejarah itu harusnya seperti apa gitu. Misalkan kayak sejarah Banjar. Kalaunya kita berpacu atau berkata dengan masa sekarang, buat apa sih kita mengetahui sejarah kota Banjarmasin ya? Kalaunya orang-orang kelompok budaya itu sangat penting, karena yang namanya menciptakan budaya sesuatu itu harus tahu dulu asal usulnya dari mana. Bisa berasal dari buku kah, atau kisah, atau video, itu terserah, yang penting ada gitu. Itu maksudnya dari kelompok budaya itulah. Selanjutnya, perbendaharaan pengetahuan. Maksud dari pembendaharaan pengetahuan ini, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap hasil karya tulis sejarah yang ditulisnya.
Profesi ini dimiliki oleh seseorang dapat menjadi ukuran seberapa jauh pengetahuan yang dimilikinya. Oke, yang kalau dalam bahasa awamnya itu, bahasa sederhananya itu, maksud dari pembendaharaan pengetahuan itu karena kita sudah membaca kisah buku ataupun melihat video itu, misalkan kita membaca buku ini buku sejarah Asia Tenggara, mananya lagi, nah nih sejarah Asia Tenggara gitu. Karena ini tebalnya ada sekitar 400 halaman. Emang ini menceritakan mulai dari zamannya prasejarah sampai zamannya kemerdekaan di beberapa Asia Tenggara sampai masa modern lah, itu ada juga diceritakan di sini. Nah, kalaunya sampai habis terus, kalaunya kita bete kan membaca lagi gitu, membaca pasti ingat lagi gitu kisahnya. Kalaunya kita itu ingat, membaca itu ingat, sudah pasti pengetahuan itu bertambah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perbendaharaan pengetahuan. Karena nggak mungkin kita mengetahui sejarah itu ataupun mengetahui peristiwa atau mengetahui informasi tanpa mendengarkan, tanpa dibaca, tanpa dilihat gitu. Jadi kalau mendengar bisa aja itu bohong atau hoax gitu. Terus kayak caranya mengetahuinya, terus mencari dengan membaca kan banyak itu sumber-sumbernya. Nah, terus dilihat lagi apakah bisa dilihat secara langsung bisa melalui film dokumenter kah atau rekaman zaman dulu kan itu. Jadi bertambahlah pengetahuan. Oke, selanjutnya kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini yaitu tentang pengisahan dalam bentuk tulisan, pada dasarnya merupakan kemampuan berbahasa yang ditampilkan dalam bentuk tulisan. Interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah akan menggunakan kaidah-kaidah bahasa penulisan. Dalam bahasa, seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik akan berbeda dengan yang tidak terampil dalam bahasa tulisan. Seorang penulis yang kurang terampil berbahasa tulisan mungkin saja cerita sejarah yang ditampilkannya sulit dipahami karena bahasa yang digunakan kurang baik. Oke, maksud dari kemampuan berbahasa itu ketika ada seseorang menceritakan sejarah gitu, pasti bahasanya itu kalau ada bahasa pengucapannya itu benar, mengetahui benar atau tidaknya tuh melalui dari ceritanya. Cerita dalam arti dia tuh bahasa Indonesianya tuh, bahasanya yang diceritakannya itu menarik atau tidak. Nah, gitu. Menarik dalam arti yang menceritakan ini, dia ini mampu kada gitu untuk menarik perhatian. Terus cara penulisan sejarah tuh kada sembarangan menulis misalkan sejarah kelurahan Belitung. Kada kayak caranya nang hendak menulis judul itu, menulis nang judul sejarah kelurahan Belitung itu kayak caranya supaya orang-orang menarik membacanya. Nah, itu maksudnya. Itulah, semoga paham gitu. Jadi yang dimaksud dari kemampuan berbahasa itu penulisannya, bentuk tulisannya itu kira-kira menarik atau tidak gitu. Nah, meskipun kalaunya sudah di awalnya menarik, pasti sampai 400 halaman gini kada bampian dalam arti tidak bosan lah untuk membaca sebuah cerita yang ditulis oleh seorang sejarawan itu. Terus selanjutnya nilai-nilai ini dalam arti kalaunya dalam kisah kan pasti ada nilai-nilai tersendiri. Kada mungkin menceritakan sejarah mulai dari menceritakan dari penyebab akibat gitu.
kalau dalam penulisan sejarah kan harus ada penyebabnya dan ada akibatnya. Nah, dari akibatnya itu kita bisa bukan kita, tapi si penulis sejarah ini bisa mengambil kesimpulan nilai-nilai dari penyebab ini dan akibatnya ini untuk kejadian supaya tidak terjadi selanjutnya. Itu seperti apa, pasti paham gitu. Itulah kalaunya diambil contoh itu misalkan bukan misalkan lagi lah, kayak bangkrutnya POC sebagai perusahaan dagang terbesar di dunia gitu. Dan mereka itu yang kalau ada membaca di artikel sekarang kan, kekayaan atau aset POC itu setara dengan 7 ke 10 ya, ada ingat aku 7 sampai 10 perusahaan top yang ada di dunia. Bandingkan aja gitu. Nah, 7 cuma POC aja yang bisa menguasaikan. Tapi kenapa mereka jadi bangkrut? Nah, salah satunya adalah korupsi. Nah, jadi dari itulah kenapa korupsi itu mulai dari dulu sampai sekarang menjadi biang keroknya sebuah ketatanegaraan itu hancur itu. Oke, semoga ini paham lah, karena untuk memaknai sejarah sebagai kisah tuh ya bercerita aja itu, membaca buku atau melihat film-film dokumenter secara diulang-ulang, jangan sekali aja gitu. Nah, tapi bosan pak ya mau diulang-ulang. Ya iyalah bosan kalau kalian tidak memahami yang paling akhir nilai-nilainya gitu. Kalau misalkan kayak ini, nah, buku bukan 350 tahun dijajah oleh karangan Geze Reseng, siapa nih, ada melihat nih larang harganya bukunya nih. Nah, dari ini kan kenapa di buku sejarah dikatakan 350 tahun, sedangkan ini ditulis bukan 350 tahun dijajah, kok bisa? Nah, dari situlah kemampuan berpikir kritis kalian itu bukan terpenuhi, tapi terlatih lah istilahnya, karena keingintahuan yang tinggi itu. Nah, ya semoga ini paham lah. Jenis sejarah sebagai kisah. Kenapakah kawanku tuh? Sejarah sebagai kisah menurut subjeknya itu, kalau sejarah lama atau old history, sejarah lama mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadiannya. Itu sejarah lama. Kalaunya kayak mulai zaman cerita zaman kekaisaran lagi, peradaban Mesir kuno itu kan cuma menceritakan mulai dari awal peradaban di Sungai Nil sampai dijajah ataupun dikuasai oleh Alexander Agung lah itu rasanya. Nah, kayak itu kan berurutan jatuh kejadiannya dan peristiwanya, kisahnya tuh. Itu sejarah lama seperti itu. Kalau sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Nah, kenapa ini sejarah baru lebih berorientasi pada masalah? Jadi ibaratnya tuh yang namanya kenapa kalau zaman aku dulu itu soal-soal sejarah, soal-soal kayak, bukan kayak lagi lah, UAS itu, UAS ulangan semester atau ulangan biasa itu pasti ulangannya siapa nama tokoh, terus tahun kejadiannya, di mana tempatnya, dan siapa tempat kejadian, terus nama-nama raja, kayak itu aja. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu pasti berorientasinya pada masalah dalam arti ada sebuah cerita peristiwanya, kalian di dalam ceritanya itu pasti harus disuruh berpikir. Ini berpikir nih dalam arti ini kayak ceritanya, orientasinya.
kan ini kan dikatakan berorientasi pada masalah. Jadi kayak ada lagi nang kayak soal apa namanya tuh, kayak tahun berapakah ini ya, terus siapa yang menemukan tuh, tidak ada lagi seperti itu cuma pengetahuan biasa kayak itu Pak. Orientasinya pasti tambah tinggi lagi gitu. Nanti kalian kalau anak tahu soalnya seperti apa itu bisa kalian baca aja yang di bab 1 diulangan tuh, belum kubagilah jawabannya tuh, silakannya kalian jawab aja dulu sendiri silakannya, nanti akan kubagi kunci jawabannya. Di sini kan di sejarah peminatan tidak ada yang menceritakan tentang di mana tempat siapa kapan itu. Nah, di sejarah Indonesia gini seperti itu juga. Sejarah Indonesia akan kupastikan di UAS nanti tidak ada soalnya tentang pada tahun berapa kerajaan Mataram kuno itu didirikan, terus tahun berapa Majapahit itu runtuh, terus nama-nama rajanya siapa, itu tidak ada soal seperti itu. Orientasinya pada masalah itu. Ya semoga ya siapa aja lah. Oke, beberapa tema sejarah sebagai kisah. Oke. Nah, di sini ada sejarah politik, sosial, ekonomi, pemikiran, kebudayaan, kota, lisan, dan lain sebagainya. Oke lah. Ya kalaunya kalian tahu ada pertanyaan langsung komentar aja, atau kalaunya sudah paham ya kita lanjutkan aja. Kalau ingin bertanya silakan tulis nama dan kelasnya supaya aku bisa merekap nilainya. Tapi pertanyaannya itu yang bukan bermasalah, yang kritis lah istilahnya tuh. Jangan mempertanyakan sesuatu yang ada di LKS kayak beberapa video yang lalu jelaskan ini apaan ini aduh sudahlah, kita lanjut. Selanjutnya sejarah sebagai seni, itu ada di halaman 30. Kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca memahami proses rekonstruksi. Jadi, secara umum sejarah sebagai seni memiliki kekuatan yang yaitu dalam karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Rumit. Penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi atau intuisi sejarawan yang lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiahnya. Dapat disimpulkan, kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitas berkurang serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Oke, kalaunya yang paling atas itu adalah kekuatannya. Kalau di bawah itu kelemahannya. Kalau kekuatannya itu kan ini, karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Jadi kayak kalaunya membaca cerita kayak novel sejarah kan banyak itu, kayak novel Antasari lah, terus kalau di novel yang cerita kepahlawanannya ada di Cina, di Korea, itu kan kebanyakan itu tidak menceritakan pada tahun berapa ini pasti kayak kisah percintaannya lah ada gitu. Nah, itu yang dimaksud dari karakterisasi atau struktur alur penulisannya, jadi tambah ramai lah kayak itu seorang membacanya. Tapi kelemahannya adalah kelemahannya itu ketetapan dan objektivitasnya berkurang serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Jadi
yang namanya sejarah itu kan harus menceritakan peristiwanya. Emang penting sih menceritakan peristiwanya yang lebih dominan, yang berorientasi masalah. Tapi yang namanya kalau ada beberapa orang yang membaca sejarah itu yang ketujuhnya yang sukanya itu novel itu ada juga. Terus ada juga yang membaca sejarah itu yang sukanya nang berat-berat dalam arti nang tidak ada unsur-unsur seninya, atau kayak apa ya lah, kayak penulisan ilmiah sejarah Jepang ada juga kayak itu. Nah, ada juga nang campuran boleh juga, tapi yang namanya sejarah sebagai seni itu ibaratnya tuh ya boleh-boleh aja lah, tapi jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit kalau kalian minat penulisan itu. Unsur sejarah sebagai seni. Oke. Menurut Wilhelm Dilthey, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Ini, tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni. Oke. Kalaunya unsur sejarah itu bisa dikatakan seperti yang seorang sejarawan yang baik itu akan mampu membawa orang yang membaca sejarah seolah-olah melihat, mendengar, dan merasa secara langsung ketika membaca dan mendengarkan peristiwa sejarahnya itu. Jadi ada juga yang mengatakan sejarah sebagai seni itu kalaunya kalian membaca itu kan kita sering tuh membaca di mana itu. Nah, membaca tuh kayak menghayal seorang. Kalaunya sudah membaca dan menghayal seorang nih membaca misalkan ini judul cerita sejarahnya seperti ini, panjang itu, tapi ceritanya tuh rinci dan seolah-olah kalian itu menghayal, dan kejadiannya tuh kayak kayak ini, kayaknya kayak ini ya. Nah, kayak itu kan adalah beberapa penulisan sejarah modern buku-buku tebal tuh emang ada yang seperti itu supaya membacanya itu rame dan tidak bosan dan kadang ngantuk. Nah, itu yang paling poin penting sejarah sebagai seni. Jadi kalaunya kalian membaca apa ya lah. Nah, membaca di Wattpad nang aplikasi novel kan cerita panjang tuh. Itu kan lumayan panjang tuh ceritanya. Tapi kan kenapa kalian kada bosan-bosan gitu? Karena kalian menghayal kayak ini, asa baper bener gitu. Sedih bener ceritanya, padahal membaca warah asa sedih. Nah, itu pembawaannya sudah ada itu sejak, karena sudah yang penulisnya itu berhasil sebagai kayak terbawa emosi seorang, misalkan kayak membaca perselingkuhan dan itu kan terbawa emosi juga. Nah, itu salah satu juga. Terus kayak apa lagi lah, banyak kayak lagi cerita. Kalaunya kalian analisis film-film sejarah yang ada di YouTube dan yang ada diputar-putar di TV ataupun di bioskop itu, kalaunya kalian tidak bisa menghayati, itu pasti filmnya bosan. Tapi kalaunya kalian bisa menghayati benar atau merasa
aduh kenapa lah si anu tuh kada menembak Belandanya langsung, malah drama malah aduh. Nah itu termasuk juga gitu. Nah itu termasuk juga sejarah sebagai seni gitu. Oke, sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur berikut. Yang pertama, intuisi. Intuisi itu sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Dalam hal ini, cara kerja sejarawan sama dengan seniman atau sastrawan. Jadi yang menulis sejarah tuh karena kegampangan menulis. Kalau hanya ada yang kurang datanya, asa misalkan ada kejadian A dan C, nah itu B-nya kan tertinggal. Nah kayak caranya si orang sejarawan ini membuat B ini tanpa dengan cara bukti-bukti ilmiah, seperti bukti-bukti ilmiah, tapi padahal itu secara langsung kayak instingnya seorang menulis ingin menceritakan seperti apa. Nah itu maksudnya intuisi lah di halaman 31. Yang kedua, imajinasi dalam melakukan pekerjaannya, seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Contohnya, sejarawan Sagaranten harus membayangkan keadaan geografis kota Sagaranten. Ini contohnya apa sih? Kita ambil contoh kayak contohnya itu peristiwa Jumat Kelabu di Banjarmasin. Itu kan kalau kalian melihat di film dokumenter ataupun cerita-cerita orang tua ataupun cerita-cerita yang ditulis oleh sejarawan Buan Banjar, pasti banyak bercerita tentang kayak ini. Dari sudut pandang ini seperti ini, dari sudut pandang ini seperti ini. Terus nang sejarawan ini hendak melengkapi semuanya itu, harus berimajinasi. Oh kayak ini kayaknya kayak ini pang ya. Oh kayak ini kayak apa ya lah kayak ini kayak merasakan sebenarnya terjadi, misal kayak si anu nih empat penjara dapat TV itu kayak apa ceritanya tuh imajinasinya tuh bermain itu. Terus sesudah kerusuhan tuh apa yang terjadi, apakah sudah menyelesaikan masalah atau tidak, kayak ini gini. Nah itu imajinasinya tuh bermain juga gitu. Itu maksudnya, tapi masih dalam bentuk kayak kota lagi, kayak di sejak Jumat Kelabu di peristiwa Banjarmasin Hamok gitu kan. Banjarmasin nah itu lagi tertawa, sebelum kerusuhan itu seperti apa dan sesudah kerusuhan itu seperti apa, itu imajinasinya itu bermain. Oke, selanjutnya emosi dalam penulisan sejarah harus ada keterlibatan emosi. Dalam hal ini penulis sejarah harus mempunyai empati yang tinggi atau perasaan untuk menyatukan perasaan dengan objeknya, seolah-olah mengalami sendiri. Nah jadi kayak apa ya, menulis jangankan menulis sejarah, menulis apa ya lah, buanmu tuh menulis novel, disuruh menulis novel yang panjang atau cerita pendek, itu kan supaya orang minat membaca ataupun suka dibaca orang, kan pasti ada emosi-emosi tertentu. Emosi dalam arti inya nang si pembacaan nang si penulis ini asa perasaannya tuh, kalau emosi pasti ceritanya tuh asa emosi. Kalaunya galau, menulis pasti yang diceritakannya galau, kayak itu aja. Emosi dalam penulisan tuh bermain. Jadi kalau istilahnya itu cerita bisa dikatakan cerita sejarawan tuh kalaunya moodnya lagi bagus pasti ceritanya rame, kalaunya moodnya jelek ya biasa-biasa aja gitu. Itulah.
Terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam penulisan sejarah yang digunakan harus lugas dan tidak berbelit-belit sehingga kisah sejarah akan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi uh, emang ceritanya tuh boleh aja ada misalkan mencari sumber informasi tuh. Si sumber informasi ini menceritakan panjang bener. Padahal yang diceritakannya tuh kada masuk ke dalam penelitian seorang itu, nah. Apakah itu boleh dibuat? Ya, saya rasa jangan. Bukan saya rasa lagi, seharusnya jangan dibuat lah itu. Karena kan yang harus digunakan itu harus lugas dan tidak berbelit-belit kisahnya tuh. Supaya supaya kenapa jangan berbelit-belit itu supaya orang yang membaca tuh kada mudah bosan dan rame kisahnya. Kayak apa caranya kalian menulis sejarah, menulis sebuah sejarah tapi kada bosan dibaca oleh orang itu. Oke, sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan, kalian silakan komentar, tulis nama dan kelas lah. Jadi di sini yang dibahas tadi sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni. Sampai sini saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.